Selamat pagi Bapak Ibu, senang bisa berjumpa dalam Morning Call GPIB. Saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Opterium Selina Fatunebit. Saya Pendeta Jemaat di GPIB Ebenezer Ketapang, Pospolkes Peniel Pontijaya, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita yang terpilih dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Jikalau kita sudah siapkan Alkitab, maka kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam tuntunan dan penyertaan Allah, kami mohon hikmat dan pengertian Allah di pagi hari ini. Mampukan kami memahami firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di tengah-tengah hidup kami dalam perencanaan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena hati kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan buat kita sekalian 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan saya untuk mengawali perenungan kita adalah, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan kegiatan hari ini apa saja? Mau kemana? Mau ketemu siapa? Mau berbuat apa? Mungkin saja sudah ada, tapi mungkin saja ada yang belum merencanakan setiap kegiatannya hari ini. Ya, selain rutinitas setiap hari, sekolah, kuliah, bekerja, ataupun mengerjakan kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, untuk setiap rutinitas kehidupan kita sepanjang hari, kita perlu yang namanya mengawali perencanaan kita itu dengan landasan firman Tuhan, bahkan juga dalam saat teduh kita, seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini ketika menonton Morning Call. Bapak Ibu siap dalam saat teduh pribadi dan perenungan firman Tuhan secara pribadi ataupun dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pernyataan ini, maka kita tahu bahwa hidup kita di dalam dunia ini punya banyak tantangan. Dunia selalu menawarkan godaan dan tantangan. Bahkan dalam dunia juga dapat memberikan pergumulan yang berat yang membuat kita terus berkali-kali berpikir bahwa hari ini apakah kita sudah melakukan hal baik? Apakah hari ini juga kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Karena dunia kita harus berpikir berkali-kali apa kita sudah jadi berkat untuk diri kita dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam perencanaan kehidupan kita hari ini untuk kita lakukan, maka kita landasi dalam firman Allah. Sama seperti pembacaan kita di pagi hari ini, 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu, jemaat Korintus adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus itu sendiri. Dan Bapak Ibu, jemaat di Korintus pada saat itu adalah jemaat yang dulunya menyembah berhala dan juga memberikan persembahan-persembahan kepada berhala. Namun mereka sudah hidup baru, bahkan mereka sudah mengimani Yesus Kristus di tengah-tengah hidup mereka. Nah, Paulus sangat mengenal jemaat Korintus dan lingkungan kehidupannya, sehingga Paulus memberikan nasihat, tuntunan kepada jemaat Korintus pada saat itu. Karena melihat situasi lingkungan dari jemaat Korintus pada saat itu, tentu saja penyembahan-penyembahan berhala, bahkan juga persembahan-persembahan kepada berhala itu terus dilakukan oleh orang-orang di lingkungan oleh jemaat Korintus
yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka Paulus menekankan kepada jemaat Korintus, menasihati untuk jemaat Korintus terus taat kepada Allah, bahkan juga berpikir hikmat dalam pengertian Allah, berpikir bijak dalam menjalani kehidupan, hingga mereka terus menaati firman dan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita di ayat 23-24, Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, hidup kita memang silahkan melakukan apapun, diperbolehkan melakukan apapun. Baik jemaat Korintus pada saat itu mau menyembah berhala, mau memberikan persembahan kepada berhala, silahkan melakukan setiap aktivitas dan rutinitas kehidupan, silahkan melakukan, diperbolehkan. Tapi Bapak Ibu, satu hal Paulus mau katakan begini, bahwa segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi berpikirlah bahwa apakah itu berguna bagi kehidupan kita secara pribadi, dan apakah itu membangun kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain di sekeliling hidup kita. Sehingga di ayat 24 dikatakan, jangan seorang pun ia mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Hidup di dalam dunia ini, dalam perencanaan hidup kita, silakan melakukan apapun. Tetapi mari kita tetap berpikir bahwa apakah itu berguna dan juga membangun kehidupan kita bersama dengan orang lain di tengah-tengah hidup kita dan di tengah-tengah rutinitas hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dalam pagi hari ini, itulah mengapa kita perlu yang namanya perenungan berdasarkan firman Allah, untuk dapat kita berpikir bahwa yang pertama, apakah itu baik yang kita lakukan berdasarkan firman Allah? Yang kedua, apakah itu baik buat saya sehingga tidak membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu baik buat diri kita sehingga kita tidak jauh dari Tuhan? Dan yang terakhir adalah, apakah itu menjadi berkat buat orang lain dengan apa yang kita rencanakan hari ini? Mari kita lihat bahwa di dalam rutinitas kita mau kemana, berjumpa dengan orang lain, kita mau berbuat apa, mari kita pikirkan apakah itu baik, apakah itu baik buat saya, dan juga apakah itu menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita renungkan dan pikirkan kembali di tengah-tengah hidup kita, sambil kita berpikir bahwa segala sesuatu diperbolehkan di dunia ini. Tetapi apakah itu berguna dan membangun kehidupan kita bersama dengan sesama dan juga bersama dengan Tuhan, kembali dalam perenungan diri kita ke dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari tidak kurang satu apapun. Terima kasih ketika kami boleh mengawali hidup kami dengan perenungan firman Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih untuk setiap tantangan yang boleh kami rasakan, hingga kami mengetahui bahwa Tuhan menyertai hidup kami dan memperhatikan hidup kami. Kami serahkan hidup kami yang dalam kesakitan, yang di dalam masa tua, yang di dalam pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan memberi yang terbaik di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Sang Pemilik kehidupan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, semangat dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.